Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah. Insyaallah nanti malam kita akan memasuki tarawih pertama. Insyaallah, mudah-mudahan Allah kasih kita umur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hingga di pagi ini kita dapat kembali hadir di masjid kita tercinta dalam rangka menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Kita lanjutkan dengan taklim dan wabil khusus dengan nikmat yang insya Allah akan kita terima, bisa berjumpa kembali dengan puasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang Allah luaskan segalanya, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga sehat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pagi ini saya akan buka kitab fikih manhaji, kitab yang memang sedianya sejak awal kita buka tetapi baru sekali kalau tidak salah. Tapi dalam tema khusus spesial kita akan baca terkait dengan bulan Ramadan. Dan karena bulan Ramadan adalah banyak bahasan di kitab ini, sehingga dengan mempertimbangkan waktu pertemuan dan durasi, sehingga saya akan baca yang poin-poin yang terpenting untuk kita ketahui supaya lebih menyempurnakan ibadah puasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ni wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. As-siyamu ay hadza babus siyami. Bermula ini bab membahas tentang puasa. Siam itu jamak dari saum, menjadi bahasa Jawa juga. Bahasa halusnya Jawa itu puasa adalah siam. Ta'rifuhu, definisinya. As-siyamu bermula definisi siam lughatan secara bahasa itu al-imsaku, menahan diri, anis syai'i, dari sesuatu. Menahan dari sesuatu, kalaman dalam bentuk bicara, karena ada, atau aman, atau menahan diri untuk dari bicara. Wa dalilu dzalika, adapun dalil menahan diri dalam puasa dari sesuatu yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, hikayatan an Maryama, cerita atau hikayah tentang Sayyidatina Maryam alaihassalam. Firman Allah, inni nadartu lirrahmani sauman. Ini bahasanya Sayyidatina Aisyah, tapi firman Allah, ya, maksudnya firman Allah yang mewakili, artinya cerita tentang Sayyidatina Maryam. Ini sesungguhnya aku nadartu, bernazar lirrahmani, kepada Allah yang Maha Rahman, sauman, untuk berpuasa.
Surat Maryam ayat 26. Ai imsakan, maksudnya menahan diri, wasukutan dan diam, anil kalami, dari berbicara. Wasyamu, dan pengertian atau definisi puasa syar'an secara syar'i itu imsakun, menahan diri, anil muftirati, dari perkara yang membatalkan, min tulu'il fajri, semenjak munculnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyati, beserta niat. Jamaah rahimakumullah, ini dalil tentang puasa. Jadi surat Maryam ayat 26 ini Sayyidatina Maryam, ibu dari siapa? Nabi Isa Al-Masih. Ya, ketika beliau ya dihabari oleh malaikat Jibril bahwa beliau akan hamil, ya beliau bertanya, ya bagaimana aku bisa hamil sementara aku tidak punya suami dan tidak melakukan perbuatan zina. Akhirnya dijelaskan oleh malaikat Jibril, dan itu adalah salah satu dari kekuasaan Allah. Setelah itu kemudian Sayyidatina Maryam itu berpuasa, tidak berbicara. Jadi berpuasa tidak berbicara. Ada orang tanya, diam. Ada orang mengfitnah, diam. Ada orang ghibah, menggunjing, diam. Karena nggak mungkin untuk dijelaskan. Kira-kira orang percaya nggak? Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terjadi. Ya, banyak sih wanita yang hamil tanpa punya suami, banyak. Banyak nggak? Iya, tidak punya suami hamil banyak. Tapi kasusnya beda dengan Sayyidatina Maryam. Nah, puasanya beliau itu adalah menahan untuk tidak berbicara. Nah, dalam konteks ini Pak, kalau di kalangan santri ya, banyak di daerah Kediri itu puasa bisu namanya ya. Jadi puasa bisu 3 tahun, tidak berbicara sepatah kata pun selama 3 tahun. Nah, salah satu dasarnya ini, itu Sayyidatina Maryam melakukannya itu ya, puasa tidak berbicara. Terus kalau ada perlu dia selalu sedia pulpen dan kertas, begitu. Kira-kira kalau selama Ramadan kita puasa bisu bisa nggak? Karena mulut ini yang bikin puasa kita nggak ada artinya. Iya, hadis yang kemarin, hadis qudsi yang kemarin saya sudah sampaikan, man lam yada' qaula zur, pertama yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi ini. Orang yang tidak berjuang untuk meninggalkan qaula zur, perkataan yang tidak bernilai, wal amala bihi, dan tidak pula berjuang untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik, ya falaisa li hajatun, aku tidak butuh fi ayyada atau amau, biar dia tetap tidak makan meskipun lapar, tetap tidak minum meskipun dahaga mendera. Allah enggak butuh. Ya, coba puasa tidak bicara. Nah, dicoba nih. Tapi enggak bicara, jemarinya bicara terus. Ya, jadi itu dalil ya, dalil bahwa definisi puasa secara lughah atau secara bahasa adalah al-imsaku an-syai' kalaman kana au ta'aman. Tetapi definisi puasa secara syariat, secara syar'i, menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dimulai semenjak munculnya fajar ya sampai tenggelamnya matahari. Tarikhu tasyri'is siyami, tanggal ditetapkannya puasa bulan Ramadan. Furido, diwajibkan syamu syahri Ramadana, puasa bulan Ramadan, fi Sya'bana, pada bulan Sya'ban, minas sanati tsaniyati, dari tahun kedua, lil hijrati, tahun hijrah. Wa qad kana, dan nyata-nyata telah ada asyamu, puasa, qabla dzalika, sebelum Sya'ban minas sanati tsaniyah,
ya, ma'rufan yang sudah masyhur indal umami, ya, di tengah-tengah umat as-sabiqati yang lalu. Wa inda ahlil kitabi, dan masyhur di kalangan ahlul kitab, alladzina, yaitu orang-orang asirun nabi, ya, yang tetap mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul kitab sebelumnya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian asyamu puasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina atas orang-orang banyak min qablikum sebelum kalian, tujuannya la'allakum supaya kalian tattaquna, itu orang yang menjadi orang-orang yang takwa. Illa anna wujuba shaumi ramadhana, ya, kecuali sesungguhnya diwajibkan puasa bulan Ramadan itu lam yushra, belum pernah disyariatkan min qablu, sebelum umat Nabi Muhammad. Fahadil ummatu, maka inilah umat Nabi Muhammad, taltaki itu bertemu ma'al umami, beserta umat-umat as-sabiqati yang dahulu, fi aslin masyru'iyati saumi, fi asli masyru'iyati saumi, dalam konteks sama-sama disyariatkannya puasa. Wa takhtassu ummatu sayyidina Muhammadin bi fardiyati syahri Ramadan. Wa takhtassu, dan dikhususkan, ya, ummata sayyidina Muhammadin terhadap umat Nabi Muhammad, bi fardiyati syahri Ramadana, dengan difardukan di bulan Ramadan, bidzati secara khusus. Ya, saya baca agak banyak, poin-poinnya saya jelaskan, ya. Jadi puasa bulan Ramadan itu ditetapkannya adalah 2 tahun setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, puasa Ramadan. Ya, kalau sholat berapa, Pak? 18 bulan sebelum hijrah. Sholat 5 waktu itu ditentukan 18 bulan sebelum Nabi hijrah, yaitu tepatnya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Tetapi bulan Ramadan atau puasa Ramadan ditentukannya setelah hijrah, hanya di periode Madinah, ya. Kalau sholat sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, seperti yang pernah kita bahas, Nabi hanya melakukan sholat sehari 2 kali, ya, pagi dan sore, dan masing-masing adalah 2 rakaat, sebagaimana yang ditentukan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 55, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Nah, kalimat itu, jadi Rasulullah melakukan sholat pagi sore 2 rakaat sampai perintah sholat 5 waktu turun, yaitu pada 18 bulan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, puasa Ramadan, ya, itu hanya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Meskipun puasanya itu sendiri telah Allah perintahkan sejak Nabi Adam, tapi puasa di bulan Ramadan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad. Begitu. Jamaah rahimakumullah, saya penggal di situ yang penting. Yang kedua, bab kedua, subutu syahri Ramadan, ya, menetapkan bulan suci Ramadan. Ini yang terkait dengan sekarang ini. Semalam sudah sempat kumpul-kumpul, ternyata belum jadi. Nah, ini adalah bagaimana cara menetapkan bulan suci Ramadan. Yasbutu, tetap, dukhulu syahri Ramadana, masuknya bulan Ramadan, bi ahadi amroini, dengan salah satu dari 2 hal. Al-awalu, bermula yang pertama, yaitu ru'yatul hilali, melihat hilal. Ru'yah pakai hamzah, bukan ruqyah. Ro'a yara ru'yatan. Kalau ruqyah pakai qaf itu pengobatan, tapi kalau ru'yah pakai hamzah pengobatan. Sama seperti takjil dengan takjil, ya.
Ta'jil itu belum adzan sudah nyiapin air, begitu deng 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 langsung minum, itu namanya ta'jil pakai ain. Tapi kalau takjil itu adzan, sholat dulu, ngobrol dulu, ntar baru minum, itu takjil. Ya, beda dengan ain dengan hamzah. Ya, muajjal buru-buru, muajjal dengan hamzah santai. Muajjal santai-santai. Tapi muajjal pakai ain buru-buru. Jauh bedanya. Ya. Pernah kita bahas maghdubi dengan makdubi. Maghdubi ghadiba yaghdibu maghdubun engkau murkai, maghdubi berasal dari kata kadziba yaghdibu maghdubun engkau dustai. Jadi beda tipis kedengarannya tapi maknanya jauh kemana-mana. Ya, itu. Jadi ru'yah. Al-awalu bermula yang pertama, cara untuk menentukan sudah masukkah bulan Ramadan, yaitu ru'yatul hilali dengan melihat bulan. Lailatul Salasina, di hari ke-30 min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Ya, wadzalika, ya, adapun hal itu bi ayyu syahida, ya, untuk menyaksikan amamal qadi, di hadapan qadi, hakim pemerintah, syahidun seorang saksi, adlun yang adil, annahu sesungguhnya musyahid itu qad ra'a, nyata-nyata telah melihat al-hilala, bulan. Baik. Asani yang kedua, ikmalu Sya'bana 30 yauman. Untuk menentukan sudah masuk bulan Ramadan atau belum, yaitu menyempurnakan Sya'bana, bulan Sya'ban, 30 yauman hari. Wadzalika, dan hal itu fima, dalam kondisi idza ta'assarat, ketika sulit ru'yatul hilali, melihat bulan, bisa babi guyumin, disebabkan oleh awan yang menutupi. Au idza lam yataqaddam syahidun, au idza lam yataqaddam, atau tidak didahului syahidun, orang yang melihat, ya, syahidu adlin, orang yang adil yang melihat, yashhadu, menyaksikan bi annahu, sesungguhnya syahid itu qad ra'a, nyata-nyata telah melihat al-hilala, bulan. Kalau begitu kondisinya, maka fayutammamu, disempurnakan syahru Sya'bana, bulan Sya'ban, 30 yauman, 30 hari. Idhuwa, ya, bermula hal itu al aslu, pokoknya, malam yu'ariduhu syai'un, ya, selagi tidak ada problem yang lain, ya, yang menghalanginya. Wa dalilu hadzainil amraini, adapun dalil dua hal ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu, puasalah kalian semua, li ru'yatihi, karena melihat hilal, wa aftiru, dan batalkanlah, artinya di akhir Ramadan, li ru'yatihi, karena melihat hilal. Fa in humma, maka apabila dalam kondisi mendung atau awan, alaikum, wajib bagi kalian, fa'akmilu, menyempurnakan kalian, iddata Sya'bana, hitungan bulan Sya'ban, 30 yauman, 30 hari. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 1810, wa Muslim, dan riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1080. Ini yang menjadikan dasar bahwa ru'yah, ya, itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan hitungan. Jadi teknisnya begitu, harus lihat dulu. Baru kalau memang dilihat tidak memungkinkan, baru disempurnakan hitungannya. Jamaah rahimakumullah, saya lanjutkan dengan perkara yang boleh orang tidak berpuasa. Ya. Al-i'dzar sama nanti perkara yang membatalkan puasa, ya, supaya sekali lagi puasa kita lebih sempurna dan sesuai dengan ilmu puasa bulan Ramadan.
Wa ammal i'dzaru, adapun uzur al-mubihatu yang memperbolehkan lil iftari untuk berbatal puasa atau membatalkan puasa atau tidak berpuasa, fahiya al-awalu, bermula yang pertama itu al-maradu, sakit. Ya, sakitnya tadi alladzi yang yusabbibu, menyebabkan li sahibihi, terhadap orang yang sakit, dororon, madorot, syadidan, yang sangat. Au alaman, atau sakit, au inzi'ajan syadidaini, ya, atau kondisinya sampai akan misalnya pingsan. Amma inistadda al maradu, adapun jika menjadi lebih al maradu sakit, awil alami, atau sakit, bihaitsu khosya, ya, sekira takut, ma'ahu, beserta soim, ala nafsihi, terhadap dirinya, takut al halaka, kerusakan, fitru, membatalkan, inda idin, ketika itu. Jadi ketika kita sakit boleh tidak berpuasa, ya. Ukuran sakit bagaimana gitu? Sakit koreng boleh nggak puasa, gitu. Sakit koreng nggak puasa. Jadi sakit yang memperbolehkan orang tidak berpuasa, kriterianya apabila dia berpuasa itu menjadikan dia semakin sakit. Itu kriterianya, ya. Dororon syadidan, ya. Amma inistadda, ya, kalau benar-benar sakitnya itu udah benar-benar akan menghadirkan halak itu kerusakan, bukan sekedar boleh, wajib hukumnya, ya, wajib al-fitru inda idzin. Jadi kalau puasa yakin akan terjadi entah lebih dari itu, yaitu pingsan dan koma misalnya, maka hukumnya wajib untuk tidak puasa. Makanya ini saya bahasakan kemarin, kalau misalnya kita lagi kecapean malam, tahajudnya kebablasan, belum sempat sahur, waktunya tinggal 1 jam lagi, pilih istirahat dulu, tidur, bangun jam 8 pagi, ya. Pilihannya, kalau saya tetap puasa, saya nggak kuat, gitu. Kalau saya tetap puasa nggak kuat, karena tidak sahur. Bagaimana caranya? Ya, makanya kemarin ada yang tanya, memang benar begitu dalilnya? Ini dalilnya. Jam 8 silahkan sahur. Ya, jam 8 sahur. Kalau pengen nambah, silahkan nambah. Kalau perlu ngopi, silahkan ngopi dulu. Habis itu puasa seperti biasa. Kalau ditanya sama orang lain, puasa Pak? Puasa. Iya, puasa. Itu caranya. Cuman nanti selesai Ramadan harus dikodok, diganti. Loh, kok begitu? Iya, kenapa? Beda dengan orang yang kalau puasa sakit. Ini kalau puasa sakit iya, tapi karena tidak sahur. Kalau dia sahur dulu meskipun jam 9, jam 10 puasa, kuat nggak kira-kira? Oh, jam 10 baru sahur, masa nggak kuat? Kuat, ya. Ini namanya puasa lihurmatil wakti, puasa untuk menghormat waktu. Ada sholat lihurmatil wakti, ada puasa lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti sedang naik kereta, kita nggak wudhu, nggak tayamum, nggak apa, langsung Allahu Akbar dengan gerakan, itu namanya sholat lihurmatil wakti. Tapi nanti begitu sudah turun dari kendaraan langsung kodok. Begitu juga puasa, namanya puasa lihurmatil wakti. Kalau sengaja tidak puasa, ya, khawatir kita ini kehilangan momen. Karena orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, itu kalau diganti 1 tahun full tidak akan tergantikan. Di situ. Ya, jadi kita sahur jam 10 tetap puasa, ya.
untuk lihormatil waktu supaya tidak kehilangan momen dan berkah tadi, tapi besok kita harus qada. Iya, begitu. Asani yang kedua itu as-safaru bepergian atau wilu yang panjang, alladzi yang layakilu yang tidak kurang an salasah wa thamanina kilometron, yang tidak kurang dari 83 kilo, bisyartin dengan syarat ayyakuna safaron, ya, ada safaron bepergiannya mubahan yang mubah, ya, wa bisyartin dan dengan syarat ayyastaghriqas safaru sairol yaumi, dengan syarat menghabiskan as-safaru bepergian sairol yaumi sepanjang hari. Jadi orang bepergian yang sudah mencapai 83 kilo, ya, dengan syarat perginya bukan untuk maksiat. Kalau perginya untuk judi, kemana? Ke Surabaya, ngapain? Mau main togel di sana. Wah, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh tidak boleh dibatalkan. Atau memang sudah nggak puasa. Main judi, memang ada yang main judi berpuasa. Iya. Yang berikutnya adalah dia menghabiskan hari itu. Misalnya gini, kita berangkat dari sini sampai ke Surabaya pakai pesawat. Sini Surabaya, Pak, sudah berapa? Hampir 1000 kilo. Iya. Boleh membatalkan tidak? Bukan sekedar boleh, iya, sunnah. Tapi kalau hari itu balik lagi dan balik lagi ke Bekasi, itu belum maghrib, itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh dibatalkan. Ya, berangkat jam 8 pagi naik pesawat. Ya, ngantor atau ada urusan bisnis di Surabaya. Jam 2 siang pulang. Ya, jam 3 sudah nyampe sini, itu tidak boleh mengambil rukhsah tidak puasa. Tidak boleh. Bisyartin ayyastaghriqa dzalikal yaum. Syarat hari itu dia memang di tempat itu sampai maghrib, atau tidak pulang ke rumah sampai maghrib. Kalau sebelum maghrib sudah pulang, nyampe rumah lagi, itu nggak boleh. Nah, kalau begitu mending ngopi dulu, Pak, di sono. Ya, ngopi dulu ya, tungguin maghrib, nah begitu. Ya, maksudnya sudah ngopi dari siang karena mengambil rukhsah gitu ya, supaya sah. Nah, itu maghrib baru pulang. As-salisu yang ketiga itu al-ajzu, tidak mampu an-nisyami untuk berpuasa. Fala yajibu, maka tidak wajib as-shaumu puasa alaman atas orang la yutikuhu yang tidak memungkinkan untuk berpuasa likibarin karena usia yang sudah tua renta, au marodin atau karena sakit la yurja yang tidak bisa diharap buruhu sembuhnya menurut dokter. Li anna shauma, karena sesungguhnya puasa innama yajibu, sesungguhnya wajib alaman atas orang yakdiru yang kuasa, yang kuat alaihi untuk berpuasa. Ya, jadi puasa itu boleh tidak dilakukan atau tidak berpuasa bagi orang yang tidak mampu. Ya, bagi orang yang tidak mampu karena sakit, ya, kemudian karena tua, usianya sudah benar-benar lanjut, apalagi yang sudah pikun, maka keluarga harus yang ngurus, dan itu bisa diganti dengan membayar fidyah untuk 2 segmen ini. Yaitu yang pertama sudah sangat sepuh yang memang seterusnya kayaknya sudah tidak mungkin disuruh puasa, maka perharinya diganti dengan fidyah 1 mud. 1 mud itu adalah 6 on setengah beras, ya kira-kira 1 liter, disempurnakan 1 kilo lebih afdol, kurang tidak boleh. Ya, 1 mud. Ya, atau orang sakit yang menurut prediksi dokter sudah nggak mungkin diharap sembuhnya, berarti hari itu setiap hari, maksudnya tidak harus hari itu, boleh setelah Ramadan selesai, ya, baru dibayarkan fidyahnya, boleh. Ya. Jamaah rahimakumullah,
agak saya kebut, ini perkara yang membatalkan puasa, supaya kita tahu perkara yang membatalkan puasa. Sedikit saya selipin, ya, kalau yang waktunya sudah habis boleh meninggalkan, tapi kalau tidak buru-buru, ya, ini hal-hal yang penting yang insya Allah kita akan jalankan. Arkanus shaumi, rukun-rukun puasa. Yang pertama at-tabyitu, ya, yaitu diharuskan untuk niat di waktu malam hari. Berpuasa Ramadan itu wajib niat di malam hari sampai batas akhir sebelum masuk waktu subuh. Berbeda dengan puasa sunnah, itu batasannya setengah jam sebelum duhur masih boleh. Tetapi kalau puasa Ramadan itu adalah wajib di malam hari. Yang kedua at-ta'yinu, menjelaskan. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati, itu wajib ta'yin begitu. Kalau cuman saya niat puasa enggak sah. Ya. Kalau cuman saya niat puasa besok itu tidak sah. Hadis-hadisnya ada di sini tapi saya enggak mungkin baca, sedikit saja. Ya, maksudnya poin-poinnya saja. Saya ulang, wajib ta'yin, saya niat puasa bulan besok, bulan Ramadan tahun ini, begitu, ta'yin. Yang ketiga at-tikror, yaitu mengulang setiap hari. Ya, meskipun sebagian ulama, tapi ini tidak jumhur, ya, orang membolehkan atau dibolehkan niat dari awal. Jadi niat jamak, antisipasi kalau pas lupa. Gitu. Tapi yang sikot yang kuat adalah mengulang setiap hari, karena puasa itu adalah harian. Jadi kalau puasa satu batal, maksudnya sehari batal, itu tidak semuanya batal. Alasannya itu di sini dalil-dalilnya. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya wal muftiratu kullin minal umuri taliyah. Wal muftiratu, bermula perkara yang membatalkan, itu kulun, sesuatu, minal umuri, dari perkara-perkara at-taliyati yang berikut. Yang pertama al-aklu wasyurbu. Yang pertama adalah makan dan minum. Saya pengen jelaskan kriteria makan dan minum ini, artinya rincinya seperti apa. Orang makan dan minum itu tidak harus nyendok itu baru batal, ya. Tapi misalnya ada selilit, ya. Tadi malam itu kebetulan sahurnya pakai kebuli, misalnya, pakai kebuli dan kemudian ada selilit setengah kilo di giginya, gitu. Nah terus bilang, waduh sayang banget nih kalau dibuang, akhirnya ditelan lagi, itu batal, ya, batal. Kemudian wudu, ya, wudu airnya ngalir, ya, ngalir ke mulut, meskipun hanya ngalir netes, terus kemudian dengan sengaja ditelan untuk ngilangin haus, ya, itu kategorinya al-aklu wasyurbu, ya, dia termasuk minum, ya. Ya. Karena al-ma'kulu awisyurbu qalilan fa in nasiya, apabila lupa annahu shaimun, sesungguhnya dia sedang berpuasa, wa akalat, dan kemudian makan, au syaroba, lam yuftir, maka tidak membatalkan, mahma kathrut ta'ami, meskipun makanannya banyak, awisyurbi, atau minum. Jadi kalau lupa makan habis 2 piring, ya, makan nambah, ya, minumnya bukan sekedar air hangat, nambah kopi, baru ingat, itu tidak batal, tidak batal, ya, dengan syarat karena lupa, gitu. Jangankan sedikit, maksudnya jangankan sedikit makan sampai nambah, itu tidak batal dengan syarat mutlak karena lupa.
Tapi wah lapar nih, ntar pura-pura lupa aja. Nah itu beda itu. Beda kasusnya itu ya. Wah ini kayaknya aus banget nih. Minum glek. Oh Pak, Bapak minum. Oh iya puasa ya. Dikiranya malaikat bodoh kali. Iya. Ya, hadisnya saya tidak baca. Hadisnya riwayat Imam Muslim nomor 1155, Imam Bukhari 1831. Yang kedua, wusulu ainin ilal jaufi min mangfadin maftuhin. Ini yang perlu penjelasan detail. Sampainya sesuatu ke lubang tembus yang terbuka. Ya. Kalimat mangfad ya, maftuh adalah lubang tembus yang terbuka. Itu menjadikan puasa kita batal ya. Dan ketika tidak tembus itu tidak batal. Misalnya mohon maaf, suntik. Orang lagi sakit ya, kemudian dia berpuasa disuntik, itu tidak batal. Ya, tidak batal. Bahkan hatta diinfus. Ya. Diinfus itu juga tidak batal. Ya. Oh, saya lagi lemes banget, mau kemana? Mau ke rumah sakit, ngapain? Mau diinfus. Emang kenapa? Puasa, lemes banget. Andai kata begitu, ya, termasuk Yusuf Qaradawi, ya, ulama yang berijtihad adanya zakat profesi, itu beliau tetap menghukumi tidak batal, meskipun ya dianjurkan untuk dihindari kalau tidak karena sakit. Ini seger buger gara-gara puasa, maksudnya bukan karena sakit, lemes gitu, lemes, akhirnya minta diinfus supaya kuat sampai maghrib gitu. Nah itu tidak batal. Kenapa? Karena tidak melalui lubang tembus. Lubang tembus yang pertama adalah mulut. Di sini poin-poinnya ditulis ya, saya singkat-singkat saja. Telinga, hidung, ya. Telinga ini kalau kita sebatas ngorek pakai korek kuping, Pak, itu tidak batal. Kenapa? Itu masih di batas luar, gitu. Kalau yang namanya membatalkan ini, kalau ada air masuk benar-benar ke dalam, nah itu baru batal. Makanya siang-siang lagi puasa ngorek kuping itu tidak membatalkan puasa. Atau mohon maaf lagi ngupil ya, itu juga tidak membatalkan puasa ya. Jadi syai'un mahfad. Nah yang kemungkinan membatalkan adalah ketika orang buang hajat di dalam air ya. Orang buang hajat besar di dalam air. Apa mungkin? Iya, mungkin. Karena dulu di kampung-kampung kalau BAB itu di kali ya, kalau ada kalinya. Dia tidak nongkrong di atas air tapi di dalam air. Nah, itu kemungkinan untuk membatalkan puasa itu adalah sangat mungkin. Ya. Nah, yang berikutnya, orang yang hubungan suami istri ini sering ditanyakan di siang hari, kenapa yang wajib mengkodok kok hanya suaminya, istrinya tidak? Ini dalam konteks ini, poin ini. Ya. Hubungan suami istri lagi puasa di bulan Ramadan, yang menikmati cuma laki-laki apa perempuan? Dua-duanya. Tapi yang wajib mengkodok pertama yaitu memerdekakan budak, sekarang sudah enggak ada. Alternatif kedua adalah puasa 2 bulan tanpa putus. Putus sekali sudah hampir 2 bulan, ngulang lagi dari awal. Begitu. Baru yang ketiga adalah puasa memberikan makan sebanyak 60 fakir miskin. Fakir miskin, tidak boleh orang kaya. Berbeda dengan iftar buka puasa, itu orang kaya sekalipun tidak masalah, yang penting dia puasa itu memberikan buka.
Tapi kalau pengganti dari orang yang melakukan hubungan suami istri, kalau tidak bisa puasa 60 hari, dia memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Pertanyaannya, kenapa yang wajib mengkodok kok cuman laki-laki, sementara istri tidak? Kasus yang terjadi itu begini, Pak. Ini apa, Pak? Mic. Ini mic. Ini tutup, Pak. Tutup. Iya. Ketika masuk, ini dia ada kepala depan, Pak. Orang disebut hubungan suami istri kalau kepalanya udah tenggelam semua. Iya. Kalau kepalanya ini baru separuh, itu belum disebut hubungan suami istri dan dia tidak wajib mandi kalau tidak keluar sperma. Konsekuensinya di situ. Ini kan ada batasannya nih, Pak ya. Kalau misalnya yang masuk ini baru kepala mik separuh dan tidak keluar sperma, yang punya mik nggak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Tapi kalau sudah kepalanya tenggelam semua, keluar sperma, nggak keluar sperma, wajib mandi di sini. Nah, sementara tutup gelas, ya, ini ketika kepala ini masuk separuh begini, Pak, itu dia sudah batal, karena dia sudah kemangfat tadi, lubang tembus kemasukan sesuatu. Ya, laki-laki belum disebut hubungan suami istri, tapi ini perempuan, ya, dia sudah batal puasanya karena sudah lubang tembusnya kemasukan sesuatu. Gampangnya, tapi ini nggak boleh diikuti, Pak, nggak boleh diikuti. Gampangnya, kalau misalnya ada suami istri takut kena denda bayar puasa 60 hari, kalau dia ini misalnya sebelum melakukannya minum dulu, makan dulu, konsekuensi hukum ini, Pak, dia nggak kena kewajiban untuk puasa 60 hari. Kenapa? Ya dia udah batal duluan. Begitu. Tapi ingat, itu namanya sengaja tidak puasa di siang hari, tidak puasa di bulan Ramadan. Kalau sampean ganti setahun utuh, nggak akan tergantikan. Jelas, Pak ya? Karena ini kok nggak adil begitu sih? Laki-laki harus, padahal nikmatnya bareng-bareng. Ini laki-laki harus ganti 2 bulan, sementara perempuan kagak kena apa-apa. Nah, gitu ya, cuman sehari itu, maksudnya mengkodok sehari itu. Jadi yang terjadi itu seperti ini. Yang berikutnya, al-qai'u al-muta'ammidu fihi, muntah yang disengaja, itu membatalkan. Kalimat muntah disengaja itu misalnya dikolok-kolok, ya, supaya muntah, atau kepengen muntah dipijit-pijit, ya, supaya muntah, itu membatalkan puasa. Pertanyaan Pak Haji, al-wat'u amdan, bersetubuh laki-laki perempuan suami istri amdan dengan sengaja, berarti terjawab nggak? Yang batal itu kalau dengan sengaja. Yang berikutnya al-istimna, yaitu mencari kenikmatan. Mohon maaf, ya, mencari kenikmatan dalam konteks, ya, poinnya saya baca sedikit. Wahwa istikhrajul mani, yang dimaksud dengan istimna itu berusaha untuk mengeluarkan mani bimubasyaratin, ya, dengan, mohon maaf, jorok, dikocok, ya, takbilin, ya. Ada beberapa. Yang pertama bimubasyarati takbilin wa nahwihi, dengan mengecup istri, mencium istri dalam keadaan puasa, tapi niat untuk bersenang-senang, kalimatnya istikhraj. Iya.
itu membatalkan puasa. Au biwasitotil yadi, mohon maaf, atau dengan menggunakan media tangan. Fa in ta'ammada, jika sengaja dzalika perbuatan itu, as-shaimu orang yang berpuasa, aftoro maka membatalkan as-shaima kepada puasa. Amma in ghuliba ala amri fala yuftir. Ya, amma in ghuliba, apabila dipaksa ala amri atas hal itu fala yuftir, maka tidak membatalkan. Dipaksa. Kalimat dipaksa ini dalam kalimat tauhid ada bahasan juga. Jadi kalau orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat murtad, kalau hatinya tetap sikoh kepada Allah, itu tidak bahaya. Kalau misalnya kalau dia tidak begitu dibunuh, itu boleh. Ya, sampai ke sana dalil ini. Iya. Hadisnya banyak Pak, ini saya enggak baca, poin-poinnya saja. Yang keenam adalah al-haidu wan nifasu, haid dan nifas. Dalam konteks ini Pak, banyak wanita yang tidak faham, apalagi laki-laki. Tidak faham ini haid apa nifas apa istihadah. Saya pernah hampir 7-10 majelis taklim perempuan. Kalau saya tanya tentang kriteria haid Pak, tidak ada yang menjawab secara benar. Rata-rata ya 90% wanita asal keluar darah itu dihukumi haid, kemudian tidak sholat dan tidak puasa. Dan ini belum ada solusi Pak. Gitu. Padahal tidak begitu. Iya. Ketika ditanya, ini tes sekarang bapak-bapak nih. Memang saya pernah haid, bukan itu. Yang tanggung jawab istri bapak. Iya. Minimal haid berapa? Seminggu. Rata-rata? Maksimal? Dari sini jelas bapak-bapak tidak punya tanggung jawab. Minimal haid itu 24 jam, 1 hari 1 malam. Tapi hitungan jamnya rata-rata 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Kalau orang keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 15 cuman sejam, dikumpulin sampai 15 hari, dia hanya terkumpul 15 hari, berarti 15 hari keluar darah dia bukan haid, tapi dia istihadah, dia penyakit, dia wajib sholat, dia wajib puasa, istrinya minta jatah, boleh jalan terus. Ini Pak, paling banyak wanita yang tidak tahu di sini, dan bapak-bapak sebagai penanggung jawab lebih tidak tahu karena tidak pernah haid. Kasus yang kemungkinan terjadi 5 hari pertama keluar full, 5 hari berikutnya tidak keluar lagi 5 hari yang ketiga, tapi berhenti di tanggal 15 Pak. Itu semuanya Pak haid. Meskipun 5 hari di tengah itu tidak keluar, dia tetap dihukumi haid. Kenapa? Karena adanya di antara 2 haid. Makanya dia biar tidak keluar darah, dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh melayani suaminya, kecuali ngelayanin buka boleh. Gitu. Nah, kalau misalnya 5 hari pertama keluar full, 5 hari kedua kosong full, terus 5 hari kedua keluar tapi sampai tembus hari ke-20. Hukumnya 5 hari pertama haid, 5 hari yang tidak keluar darah itu dihukumi suci, ya. Terus kemudian yang tanggal 5 hari ketiga sampai 20 itu dihukumi istihadah atau penyakit, berarti dia wajib sholat semenjak 5 hari kedua. Ya, orang kalau sudah haid tidak boleh, tapi kalau keluar darah istihadah itu orang boleh, bukan boleh, dia tetap wajib puasa, wajib sholat, ya, melayani suami istri juga boleh, hubungan suami istri maksudnya. Lah kok begitu? Iya. Karena orang yang mengeluarkan darah istihadah kategorinya adalah daimul hadas, orang yang selalu punya hadas. Kondisi itu memungkinkan wanita itu selamanya meskipun darahnya tidak merah.
Jadi darah itu ada qawi, ada mutawasit, ada dhaif. Dhaifnya ada banyak sekali. Ketika qawi warnanya hitam legam, Pak, itu disebutnya rasanya ladzat. Wanita itu perutnya kayak kebakar, panas, meriang, panas dingin. Itu sifatnya ladzat, membakar, warnanya hitam legam. Dia akan turun berikutnya, masih kategorinya qawi, ya dia adalah warnanya hitam merah tua, agak kecoklat-coklatan. Turun lagi merah muda, turun lagi kuning, turun lagi putih. Sampai putih asal masih basah. Kalau itu rentetan dari darah haid, dia masih dihitung haid. Tapi kalau sudah di luar hitungan haid, Pak, dia itu disebutnya daimul hadas. Orang yang selalu dalam keadaan hadas, kalau dia wanita, dia sama dengan mengeluarkan darah istihadah, darah penyakit. Dia tetap wajib puasa, wajib sholat. Ketika akan sholat dia mohon maaf ya harus dilakban dulu. Ya, dilakban, ditutup, artinya istinja dulu, kemudian diamankan. Yang penting tidak keluar cairan atau darah mengenai pakaian dalam. Meskipun pakai softtek boleh, tapi tidak sampai terkena pakaian dalam. Itu kriterianya. Ya, pempes boleh. Ya, kalau perempuan mungkin kalau untuk darah biasanya lebih ke softtek ya, softtek. Tapi kalau pakai pempes ya boleh. Dan ada konsekuensi dalam kondisi begitu, kalau sholat jangan nempel ke orang kalau dia berjamaah. Ya, karena dia membawa najis. Yang terakhir al-jununu wariddah. Yang ketujuh adalah gila. Gara-gara mikirin pulang kampung nggak segera kelihatan duitnya, akhirnya gila. Begitu, dia batal. Ya, waridatu dan murtad, ya, misalnya naudzubillah keluar dari Islam, ya. Wakilahuma maniun min sihhati shaumi, dua-duanya adalah menghalangi sahnya puasa, li khurujiman, karena keluarnya orang koma bihi dzalika an ahliyatil ibadah, yaitu keluar dari keharusan untuk disebut orang yang ahli ibadah. Demikian, mohon maaf agak terlalu ngebut ya dan agak kesiangan. Baik, karena sudah habis jamaahnya sementara sampai di sini, ya kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.